Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari Yayasan BKS Marturia menyampaikan selamat Hari Natal bagi kita seluruhnya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan, terutama doa-doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sehingga Yayasan BKS Marturia bisa melaksanakan tugasnya terutama dalam penginjilan hingga hari ini. Dan kami memohon dukungan, terutama doa-doa dari Bapak Ibu sekalian, sehingga ke tahun depan Yayasan BKS Marturia ini bisa lagi melanjutkan tugas pelayanannya. Biarlah Natal tahun 2023 ini semakin memperkokoh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta Natal pertama ini adalah dari Injil Lukas, pasal 15 hingga pasal 2 ayat 15 hingga 20. Saya akan bacakan untuk kita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan Yesus hari ini, mungkin semua kita sudah sepanjang usia kita merayakan hari Natal, bukan? Tetapi hari ini, saudaraku, mari kita coba jujur memeriksa diri kita. Apakah hasil semua perayaan Natal bagi hidupmu? Mari kita coba mengoreksi diri kita, apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik? Apakah iman dan ketaatan kita melakukan firman Tuhan Yesus semakin meningkat? Apakah kerinduan kita untuk bertemu dengan Yesus semakin berkobar-kobar? Peristiwa Natal dan gembala di firman hari ini mungkin bisa membantu kita. Apakah yang harus kita lakukan sesudah kita merayakan Natal? Tetapi sebelumnya, saudaraku, mari dulu kita selidiki mengapa berita kelahiran Yesus itu diberitahukan pertama sekali kepada para gembala. Mengapa? Padahal kita tahu profesi gembala itu bukanlah profesi yang bergengsi, yang patut diperhitungkan. Sama sekali tidak. Bahkan di zaman Tuhan Yesus, mereka ini dianggap sebagai kelompok marginal, tidak diperhitungkan, bahkan sering dikucilkan. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan memberitahukan pertama sekali ke mereka? Yaitu, saudaraku, untuk menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus menjadi manusia itu adalah untuk menjangkau mereka yang dikucilkan oleh dunia ini, untuk mengangkat harkat mereka yang termarginalisasi oleh sistem dunia ini. Seperti yang sudah kita dengar di Magnificat Maria khotbah beberapa minggu lalu. Dan dengan cerita tentang gembala ini,
Tuhan di sorga mau memproklamirkan kepada seluruh dunia, mengatakan, aku datang untuk mengangkat harkat mereka yang tersisih, mereka yang terbuang. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Semua hidup Tuhan Yesus berpihak kepada mereka yang hina, yang nista, yang miskin, yang papa, yang terpenjara, yang sakit. Saudaraku, seharusnya setiap kita merayakan Natal, hal serupalah yang harus kita lakukan, yaitu berbagi, berpihak pada mereka yang termarginalisasi itu. Natal bukanlah dari kita untuk kita, tetapi dari kita untuk orang lain, terutama dengan kaum marginal, kaum miskin itu. Karena bila kita baca di Matius 25 ayat 31 hingga 46, ternyata tolak ukur Tuhan untuk menghakimi kita kelak bukanlah berapa meriahkah perayaan Natalmu, bukan. Tetapi tolak ukurnya adalah apakah yang sudah kamu lakukan terhadap saudara-saudara Yesus, yaitu mereka-mereka yang miskin, yang lapar, yang tidak punya sandang, tidak punya pangan, dan tidak punya papan itu. Berapa maukah saudara menjadi sahabat bagi mereka? Berapa maukah saudara peduli dan bersolidaritas dengan mereka? Seharusnya itulah yang harus kita galakkan di setiap perayaan Natal. Dan sebenarnya betapa besarnya berkat yang kita terima bila kita melakukan itu. Karena di Amsal 19 ayat 17 Tuhan mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dan di Amsal 28 ayat 27 dikatakan lagi, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Itulah kata firman Tuhan. Karena itu di hari Natal ini mari saudaraku, mari kita semua berkomitmen. Mulai besok saya harus membantu mereka yang berkekurangan, membantu mereka kaum marginal. Itulah aksi sesudah Natal. Dan itulah Natal yang berdampak, Natal yang bermakna. Itulah Natal dalam aksi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sesudah merayakan Natal? Sehingga Natal kita tidak sekedar ritus, tidak sekedar pesta saja. Untuk itulah kita diberi firman Tuhan hari ini tentang para gembala. Apa yang mereka lakukan sesudah mereka bernatal, setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus di kandang domba di Bethlehem di Natal yang pertama itu. Itulah yang harus kita teladani. Dan itulah yang harus kita lakukan sekarang. Apa itu? Mari kita simak. Yang pertama, dari para gembala ini kita diberitahu bahwa Natal adalah aksi untuk berangkat. Dikatakan bahwa setelah para gembala itu menerima berita kelahiran Yesus dari para malaikat, mereka tidak menghabiskan waktunya untuk berdiskusi, tidak. Tetapi mereka langsung berkata, apa yang harus kita lakukan? Inilah rencana aksi. Lalu dikatakan mereka langsung berangkat kemana? Yaitu ke Bethlehem. Ngapain? Untuk apa? Dikatakan untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Di sana kita lihat jelas apa, kemana, dan untuk apa. Tidak asal pergi, tidak asal bertindak. Ternyata saudaraku, walaupun mereka adalah gembala sederhana saja, tetapi mereka ternyata memiliki kemampuan manajerial yang luar biasa, punya rencana aksi. Itulah yang seharusnya tindakan harus berdasarkan rencana aksi agar berdaya guna besar. Harus jelas apa, mengapa, kemana, kapan, dan bagaimana. Dan setelah itu saudaraku, mereka langsung mengeksekusinya.
melakukannya dalam aksi nyata, tidak hanya dalam rapat-rapat. Karena dikatakan lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka segera pergi, tidak menunggu dulu, tidak berdalih, tidak mencari alasan untuk tidak melakukan. Ingat saudaraku, masalah atau ancaman terbesar bagi iman Kristen sekarang ini bukanlah penyiksaan dari agama-agama atau dari pihak lain, tetapi yang paling mengancam adalah sikap tunggu dulu, sikap menunggu-nunggu, menunda-nunda keputusan. Ingat, iman adalah keputusan yang tepat pada waktunya, tepat pada pilihannya. Dan ketepatan serta kecepatan itu ditentukan oleh keyakinan. Dan itulah yang ada pada para gembala itu. Mereka bisa segera pergi karena bagi mereka tidak ada keraguan sedikit pun tentang berita sorgawi itu. Bila iman dan keyakinan kita seperti itu, maka setiap kita merayakan Natal pasti kita akan segera mengambil keputusan untuk terus-menerus mengikut Yesus, untuk semakin setia lagi mengikut Yesus. Bila kita yakin dengan apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita secara khusus pada hari-hari Natal, maka pasti kita akan segera melakukannya. Tidak ada orang yang menunda. Tetapi keraguan akan kebenaran firman Tuhan, bila kita ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat kita menjadi enggan, bahkan mungkin sulit atau mungkin menunda-nunda keputusan untuk melakukannya. Orang-orang Kristen yang mau melakukan kejahatan, yang mau melakukan penipuan dan lain-lain, mengapa bisa? Karena mereka ragu-ragu. Mereka kurang mengimani apa yang Tuhan firmankan, yang mereka dengar. Tetapi bila seseorang meyakini, bila seseorang mengimani firman Tuhan, dia pasti takut melakukan dosa. Tetapi dia akan terus melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, dari para gembala ini juga kita diberitahu bahwa Natal adalah perjumpaan dengan juru selamat. Setelah mereka bertindak nyata, mereka berangkat, lalu dikatakan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Satu hal yang tidak pernah mereka duga sama sekali. Kelompok masyarakat yang dipinggirkan, kelompok masyarakat yang dikucilkan, yang diremehkan, sekarang bertemu dengan Sang Juru Selamat dunia. Itu pasti tidak terkatakan hebatnya, bukan? Sekarang bagaimana kalau gembala itu adalah kita, bukan ya? Bagaimana kalau gembala itu adalah kita? Pasti tidak terkatakan, bukan? Tetapi mari kita coba telaah, periksa diri kita. Setelah kita merayakan Natal, apakah kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu? Apakah setiap kita merayakan Natal, kita semakin rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Juru Selamat itu? Saudaraku, harus kita hindari agar perayaan-perayaan Natal kita jangan sampai membuat perjalanan kita terhambat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan membuat mata kita menjadi tertutup, tidak dapat melihat Yesus Sang Juru Selamat itu. Tetapi biarlah setelah perayaan Natal ini, kita semakin rindu untuk bertemu. Kita semakin rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Semakin hari, semakin sering, dan semakin mesra.
Dan ada lagi yang ketiga, saudaraku. Dari kisah para gembala ini kita diingatkan bahwa Natal adalah pemukulan gong untuk mengabarkan Injil. Setelah gembala itu bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat, mereka langsung memberitakan kepada semua orang yang ada di sana tentang semua yang diberitakan oleh malaikat sorga itu kepada mereka. Sejak hari itu mereka sudah menjadi pemberita Injil. Sebuah perubahan besar terjadi dalam hidup mereka. Dari seorang gembala menjadi pemberita Injil. Karena mereka tidak mau makan sendiri. Tetapi mereka mau menyebarluaskan apa yang mereka terima dari malaikat sorga itu. Mereka mau menyebarluaskan apa yang mereka lihat dan alami bersama dengan Yesus Sang Juru Selamat itu. Itu yang harus kita lakukan. Dan ingat saudaraku, memberitakan Injil itu bukanlah pilihan. Karena di 1 Korintus 9 ayat 16 itu dikatakan, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, berita Injil harus disebar. Mengapa? Karena di Roma 1 ayat 16 dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bila kita memberitakan Injil kepada orang lain, maka kekuatan Allah untuk menyelamatkan mereka telah mereka terima. Karena itulah kita harus sebarkan. Dan sebenarnya saudaraku, itulah tujuan mengapa di HKBP itu di setiap perayaan Natal dibuat berliturgi, yaitu membacakan ayat-ayat dari Alkitab. Itulah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil Kristus. Karena itu seharusnya setiap perliturgi itu yang membacakan ayat-ayat itu harus mempersiapkan diri dengan baik, menghayati ayat-ayat liturginya sehingga ayat itu berkuasa ketika orang mendengarnya. Ya, tetapi sekarang kitalah yang tahu ya, bagaimanakah kita berliturgi ya? Apakah kita bersiap atau dicopot-copot saja begitu? Yang terakhir saudaraku, melalui kisah gembala ini kita diingatkan bahwa setelah Natal kita harus bertekad menjadikan hidupku menjadi hidup yang memuji dan memuliakan Tuhan. Karena setelah bertemu dengan Yesus, ketika gembala itu kembali dari palungan itu di ayat 20 dikatakan, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka kembali bukan dengan tangan hampa. Mereka pulang tetap masih sebagai gembala. Mereka bukan berubah menjadi bos, bukan menjadi tuan atau menjadi pemilik ternak. Bukan, mereka tetap sebagai gembala. Dan mereka kembali ke pekerjaannya sebagai gembala. Mereka bukan pergi kembali ke istana, bukan. Tetapi ada yang berubah dalam diri mereka. Mereka kembali tetap sebagai gembala, tetapi menjadi gembala, menjadi orang yang memiliki gaya hidup yang baru, yang memiliki karakter yang baru, yaitu menjadi gembala yang memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Hidup mereka berubah menjadi pemuji Tuhan setelah bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Saudara-saudaraku, itulah kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan mencipta kita agar kita semua menjadi orang-orang yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan keseharian kita. Puji-pujian dan kemuliaan adalah hak Allah. Karena itu jangan ada orang yang mau mengambil pujian itu bagi dirinya. Tetapi biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena itu saudaraku, setelah merayakan Natal ini, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari. Tetapi berubahlah menjadi orang yang menggunakan hidup keseharianmu menjadi hormat,
menjadi kemuliaan, menjadi puji-pujian hanya bagi Allah dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita, yaitu dengan menjadi sahabat bagi mereka yang berkekurangan. Selamat Hari Natal, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan bagi kami keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus yang telah lahir menjadi manusia. Itulah sukacita kami merayakan hari Natal, merayakan kelahirannya itu di hari Natal ini. Tetapi biarlah Natal ini tidak berlalu tanpa bekas bagi kami. Tetapi biarlah dengan perayaan Natal ini kami semakin berkomitmen menampakkan iman kami, dengan semakin bersahabat dan mau membantu mereka yang tersisihkan dan berkekurangan. Kami semakin rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami juga semakin berkomitmen menjadi pemberita Injil-Mu. Dan kami semua, hidup kami, keseharian kami menjadi hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah juga dengan perayaan Natal tahun ini, dunia kami menjadi dunia yang semakin damai dan penuh sukacita. Biarlah permusuhan dan peperangan bisa dihentikan, digantikan dengan damai sejahtera-Mu. Keluarga kami, gereja kami dan masyarakat kami juga semakin penuh dengan damai-Mu, terutama bangsa kami. Biarlah dengan perayaan Natal tahun ini, kami digerakkan menjadi pembawa damai, terutama di situasi pemilu ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang mau menjadi manusia, yang mau berkorban, mengorbankan diri-Mu untuk keselamatan kami. Hanya bagi-Mu lah hormat dan pujian kami. Amin.